memandikannya, ngapaninya, itulah aktivitas kita ketika Allah Subhanahu wa taala jemput kita. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, bagi ahli bait ada dua kewajiban ya. Kemudian ada dua sikap. Sikap yang pertama itu kita bersabar. Kemudian sikap yang kedua itu mengikhlaskan, merelakan serela-relanya, mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya. Jangan sampai kita mengikhlaskan karena ada ucapan-ucapan lain yang terlontar dari mulut kita. Di lalamu bananya sakit, lah ikhlas lo amalaknya. Inyo duduk-duduk senya, meninggal senya, dia rasanya lun ikhlas wa malaknya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata-kata ikhlas nya tidak ada ujung-ujung. Kata-kata ikhlas itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala menjemput keluarga kita, ya kita ikhlaskan. Kemudian bersabar. Ya seperti tadi itu. Ya. Alladzina idza asabathum ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bersabar dan melaksanakan sholat. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang selanjutnya adalah ada dua kewajiban, ada dua sikap dan ada empat kewajiban. Kewajibannya itu apa Bapak dan Ibu rahimakumullah? Kewajiban yang pertama adalah mendoakannya. Kapan orang tua kita doakan? Nah, makanya hadis ini Bapak dan Ibu rahimakumullah lahlahnya dibaconyo setiap takziah ya, iza matabanu adam in khata'a illa min salasah shadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bi aw waladun sholihun yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, putuslah segala amalnya kecuali terhadap tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, lai rajin bersedekah, alhamdulillah mengalir terus. Aw ilmu yantafa'u bi, lai majan ilmu nanelo, alhamdulillah bermanfaat. Aw waladun sholihun yad'u lahu, doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup didoakan, walaupun nanti orang tuanya setelah dia meninggal dunia, doa yang pertama yang dibaca oleh anak soleh itu adalah di saat dia mengimami orang tuanya. Setelah selesai dia mengimami orang tuanya, lalu dia mendoakan orang tuanya. Kalau awak kau Bapak dan Ibu rahimakumullah mendoakan awak kau, amin, awak senang kalinya nak. Entah sia doa yang diterima dari awak, tapi doa anak yang soleh, yang menyolatkan orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu nak ada ambek-ambeknya dari Allah, nak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya ambo agak apa seketik itu agak tersentuh, agak terenyuh gitu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya, pelaksanaan sholat jenazah patang itu anak beliau yang mengimani, anak beliau yang mendoakan, sampai doa, sampai apa saja yang dibaca oleh anak beliau, insya Allah sampai. Beliau sakit, udah lama sakit, insya Allah sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Ditambah lagi doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang tiga tuh, lai sholatnya tepat waktu 5 kali sehari semalam, lainnya pandai menyolatkan awak ketika awak lah meninggal, lai pandainya baca Al-Quran. Allah tiga tuh salah, nak kaya jadi ustadznya ndak lah, nak kaya jadi kiai ndak lah, yang tiga tuh sih. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dimanapun dia berada, kalau dia sudah tepat waktu melaksanakan sholat, ainyo nak akan pernah tinggal sholat. Betapapun kesibukannya, apapun pekerjaannya, tidak akan pernah dia meninggalkan sholat. Tambah lagi Bapak dan Ibu rahimakumullah, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita siapkan hal-hal yang seperti itu. Karena doa anak yang soleh ini yang senantiasa sampai kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu, ambo pernah yoga gak sadih aja seketik. Bahas sadihnya. Ada jemaah meninggal di Gunung Pingilun Masjid Ikonosofa. Yang meninggal kok istrinya kok mantan
pensiunan guru SMP, yang suaminya mantan pensiunan dosen UNP. Tapi anak beliau kampe laki-laki dua, ada kadang-kadang yang laki-laki itu lah tamat kuliah keduanya. Yang cewek berdua loh, yang cewek yang nomor 3 lah jadi dokter. Pokoknya kalau untuk ekonomi, untuk pendidikan, mantap, best gitu. Tapi di saat malapeh orang tuanya tak pandai. Di saat menyembayangan orang tuanya awak je disuruhnya. Mandoa di kuburan awak je disuruh. Jadi itulah bapak dan ibu, itulah samalang-malang anak tuh. Makanya bapak dan ibu rahmatullah, awak siapkan terhadap 3 hal tadi itu. Yang pertama, lai sholatnya tepat waktu, lainya pandai menyolatkan awak ketika awak nak ada di dunia kau lai. Kemudian lai senantiasanya tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Itulah tuh. Kemudian itu doa anak yang soleh. Jadi senantiasa mendoakan orang tuanya. Kapan? Setelah selesai melaksanakan sholat fardu, didoakan orang tuanya. Kemudian bapak dan ibu rahmatullah meneruskan kebaikan orang tua yang selama ini diteruskan kebaikannya. Bagaimana orang tua kita rajin berinfak, rajin bersedekah, orang tua kita rajin ke masjid, ya. Awak rajin ke masjid. Kadang-kadang bapak dan ibu rahmatullah ada yang awak cari, ada anak yang rajin ke masjid. Pak enggak ada. Ada anak apa yang rajin ke masjid? Anak enggak ada. Anaknya lah kadang kok. Tapi anaknya di rumah saja. Apaknya saya yang rajin ke masjid. Kok dapat kan apaknya rajin ke masjid, anaknya rajin ke masjid. Makanya bapak dan ibu rahmatullah selagi di Jawa datang-datanglah ke masjid. Apalagi bagi kami yang laki-laki. Jangan ketika mati sih. Allah mati awak baru ke rumah saja. Hebat loh jabatan awak. Langsung